Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali di dalam membaca tafsir kitab Jalalain. Pada pertemuan terakhir sampai pada ayat yang ke-65, cerita tentang pembangkangan yang dilakukan oleh sebagian orang Yahudi, penduduk Ailah ya. Mereka melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak mencari ikan di hari Sabtu, tetapi mereka tetap melakukan itu hingga Allah berikan hukuman dengan merubah wajah mereka menjadi kerah. Dan ketika mereka mendapati hukuman itu, kemudian dikucilkan, jadi diasingkan dari masyarakat, dan setelah itu mereka mati atau binasa. Dan lama dari masa dikucilkan dalam keadaan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 3 hari. Jadi mub'adina fakanu halaku ba'da salasati ayyamin. Jadi mereka diasingkan dalam kondisi menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah berubah menjadi kerah, lalu binasa atau mati setelah berlangsung 3 hari. Kita lanjutkan ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha, maka kami jadikan dia, ai maksudnya tilkal uqubatu, si itulah hukuman, nakalan, sebagai peringatan, ibratan, mani'atan, sebagai ibrah atau mengambil pelajaran, mani'atan, agar tidak melakukan, atau sebagai bentuk larangan, min irtikabi mislima amilu, dari mengulang-ulang, menumpuk-numpuk kesalahan-kesalahan seperti apa yang telah mereka lakukan. Lamma baina yadaiha,
tatkala apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfaha, dan juga apa yang ada di belakang mereka atau pada umat-umat setelahnya atau di saat itu, ataupun bagi umat-umat setelahnya. Ai al-umamul lati fi zamaniha. Nah, di sini keterangannya. Maksudnya ma baina yadaiha wa ma khalfaha, apa yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakangnya adalah al-umamul lati, yaitu umat-umat yang mana umat itu fi zamaniha, hidup satu zaman dengan mereka, wa ma ba'daha, dan umat yang hidup setelah mereka, wa mau'idatan, dan juga sebagai bentuk mau'idah atau nasihat lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah, pada Allah, wa khassu, dan mengkhususkan si mereka, atau ya wa khassu, dan mengkhususkan si mereka bidzikri, dengan menyebutkan, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, al-muntafi'una, yaitu orang-orang yang mengambil manfaat biha, dengan kejadian-kejadian itu, bi khilafi ghairihim, dengan tidak akan mengambil pelajaran selain dari mereka. Ini masih lanjutannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukuman yang diberikan kepada mereka-mereka yang melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelajaran, sebagai bentuk ibrah terhadap satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak diulang-ulang atau tidak selalu dikerjakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian dari bangsa Yahudi tadi. Jadi sudah diingatkan tidak boleh ini, tidak boleh itu, mereka masih tetap mengerjakannya. Nah, hal ini supaya bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang hidup sezaman, karena yang melanggar itu tidak orang Yahudi secara keseluruhannya atau bukan Bani Israel secara keseluruhannya, hanya mereka para penduduk Ailah saja yang melanggar terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang hidup di luar suku Ailah ini bisa mengambil pelajarannya, atau umat-umat setelahnya, ya seperti kita hari ini, ya, dengan membaca cerita tentang kejadian yang dialami oleh mereka, supaya bisa mengambil pelajarannya. Terkhusus lagi wa mau'idatan lil muttaqin, sebagai mau'idah, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Jadi di sini Allah mengkhususkan wa mau'idatan dengan menyebut secara khusus wa mau'idatan, dan sebagai nasihat atau pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dikhususkan orang-orang yang bertakwa karena hanya orang-orang bertakwa saja yang mau dan bisa mengambil pelajaran terhadap sesuatu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya.
Orang yang tidak bertakwa jelas tidak akan pernah bisa mengambil ibrah, tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang kita baca, entah itu perintah-perintahnya ataupun larangan-larangannya, berarti tingkatan ketakwaan kita belum sampai. Atau karena mungkin kita tidak memahami, lebih rendahnya lagi mungkin tidak ada keinginan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sedikitnya atau tipisnya atau bahkan mungkin ketiadaan ketakwaan kita atau seseorang di dalam dirinya, sehingga tidak mau atau tidak ada keinginan untuk memahami, untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya, baik ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Berbeda dengan mereka yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya. Orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam dirinya senantiasa akan mengambil pelajaran, senantiasa akan menjadikan setiap kejadian, setiap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pelajaran ibrah bagi dirinya. Kalau itu sebuah larangan, dia akan selalu mengingat jangan sampai larangan itu dilakukan, ya, atau dia ikut terjerumus mengerjakan larangan itu. Atau kalau itu sebuah perintah dari Allah, maka mereka akan selalu mengingat dan berusaha agar supaya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi hikmahnya di situ. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala padahal yang mengerjakan kemaksiatan atau kedurhakaan itu adalah bangsa Israel, yang mana notabene bangsa Israel itu mayoritasnya adalah orang Yahudi. Kenapa di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai mau'idah, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Imam Jalalain, beliau menyampaikan dikhususkan atau dengan disebutnya mau'idatan lil muttaqin sebagai mau'idah bagi orang-orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mau mengambil pelajaran dari setiap ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara globalnya, secara umumnya kita sendiri atau orang Islam sendiri untuk mengukur sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dirinya disebut sebagai orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Cara mengukurnya adalah sejauh mana mau dan bisa mengambil pelajaran setiap perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin besar kemampuan seseorang untuk mengambil ibrah dari ketetapan Allah, maka semakin tinggi ketakwaannya, semakin tipis, semakin tumpul kemampuannya untuk mengambil ibrah dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, semakin tipis juga
tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semua, idh qala, tatkala berkata Musa si Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Waqad kutila, dan sungguh telah dibunuh, lahum, bagi mereka, qatilun, orang-orang yang dibunuh, la yudro, yang tidak diketahui, qatiluhu, siapa pembunuhnya, wasa'alu, dan meminta si mereka hu, kepada Musa, ayyad'uwa, supaya berdoa si Musa Allah, pada Allah, ayyubayyinahu, supaya menjelaskan si Allah, lahum, kepada mereka. Fada'a, lalu berdoalah si Musa hu, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan si Allah, kum, kepada kalian semua, antadbahu, supaya menyembelih si kalian semua, baqaratan, pada sapi. Qalu, kemudian berkata si mereka, atatakhidu, apakah menjadikan si kamuna kepada kami huzwa, sebagai bahan perolok-olokan, mahzuan, sebagai orang yang diperolok-olokkan, bina, kepada kami, haitsu, tatkala tujibana, memberikan jawaban kepada kami, bimisli dzalika, dengan perintah yang seperti itu. Qala, berkatalah si Musa, a'udzu, aku berlindung, amtani'u, aku terhalang, billahi, kepada Allah, min an akuna, dari hendak ada si aku, minal jahilina, dari golongan orang-orang yang bodoh, al mustahziina, yaitu orang-orang yang suka mengolok-olok. Mas, kayaknya kita sudah pernah sampai sini deh. 67, 65 terakhir. Oh, berarti bukan di sini kalau gitu. Ya, kalau gitu kita lanjut. Ini satu kejadian lagi dari beberapa kejadian yang sudah disebutkan di atas, bagaimana bangsa Israel ini selalu dan selalu meminta kepada para nabinya, di antaranya adalah kepada Nabi Musa, setiap keadaan, setiap kejadian, setiap perkara yang mereka alami. Jadi manjane luar biasa bangsa Israel ini. Tapi ketika permintaannya dituruti, yaitu tadi ya, dua bleknya juga luar biasa. Wis manja dek dua blek ini sengerepotinya. Ketika ada orang yang terbunuh, di tengah-tengah mereka ada yang terbunuh, dan tidak ada satupun yang mengetahui siapa pembunuhnya. Gampang saja akhirnya mereka datang kepada Musa. Wahai Musa, ini ada yang mati. Coba kamu berdoa, tanya kepada Tuhanmu, supaya nanti kamu bisa menceritakan kepada kami siapa kira-kira yang membunuh orang di tengah-tengah kita ini. Jadi orang yang terbunuh di tengah-tengah kita ini kira-kira siapa pembunuhnya?
Tapi ya Nabi Musa manut terus, selalu mengkabulkan permintaan mereka bangsa Israel ini. Lalu berdoalah Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah memberikan petunjuknya, Nabi Musa berkata kepada mereka, ya, aku sudah berdoa, sudah bertanya kepada Tuhanku, dan jawabannya, ya, perintah dari Tuhanku untuk kalian supaya kalian bisa mengetahui siapa orang yang membunuh, orang yang mati di tengah-tengah kalian, ya. Qala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian supaya menyembelih seekor sapi betina. Seketika itu mereka mengatakan, "Mbok ojo ngenyek, wahai Musa. Apa kamu akan menjadikan kita ini sebagai bahan olok-olokan? Masa kami disuruh menyembelih seekor sapi betina? Kami ini maunya kamu menyampaikan siapa pembunuh orang ini, bukan justru malah memerintah kita untuk menyembelih seekor sapi betina lagi." Ini menurut mereka seperti itu. Jadi dengan jawaban kalian diperintah untuk menyembelih seekor sapi betina, apakah itu jawaban yang berniat mengolok-olok kami? Jawaban Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh. Berarti di sini juga bisa difahami, ya, seseorang itu dianggap dan disebut sebagai orang jahil manakala punya kebiasaan ngenyek. Jadi kalau suka ngenyek orang, itu tandanya orang itu adalah orang bodoh. Kalau ada orang yang suka mengolok-olok, menghina orang lain, tandanya dia adalah orang jahil, orang bodoh. Karena jawaban Nabi Musa begitu, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika dia menyampaikan kalian diperintah untuk menyembelih seekor sapi betina. Wahai Musa, apa kamu mengolok-olok kami? Kamu menghina kami, kamu ngenyek kami. Kami minta petunjuk supaya dikasih tahu siapa yang membunuh orang ini, tapi jawaban kamu malah sembelian seekor sapi betina. Itulah jawaban ngenyek. Enggak, aku bukan orang bodoh. Aku bukan orang yang suka mengolok-olok kalian. Jadi jangan suka menjadi orang yang gampang ngenyek orang lain, karena itu tanda sebuah kebodohan atau kejahilan. Jadi sungguh-sungguh Nabi Musa mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin, karena kebiasaan dan perbuatan yang disukai oleh orang-orang bodoh adalah suka mengolok-olok. Falamma alimu, tatkala mengetahui si mereka orang-orang Yahudi tadi, annahu azmun, sesungguhnya Musa itu bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Qalu, kemudian berkata si mereka, ud'u, berdoalah lagi kamu lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayinu, agar menjelaskan Tuhanmu, lana, kepada kami, mahia, apakah dia itu, masannaha, maksudnya dia adalah bagaimanakah sapi betina yang diperintahkan untuk disembelih tadi. Jelaskan bagaimanakah dia, masannaha, berapa usianya. Qala, kemudian berkatalah Musa si Musa,
Innahu sesungguhnya ai Allahu yaitu Allah yaqulu itu berfirman si Allah. Innaha sesungguhnya dia sapi betina tadi, baqaratun itu sapi betina la faridun, yang usianya bukanlah usia tua, masinnatun, usia yang sudah renta, wala bikrun juga usia yang masih biker, masih muda, soghiratun yaitu yang masih kecil atau apa sing cilik, pedet. Jadi bukan sapi yang sudah tua babon, juga bukan sapi pedet. Awanun nisfu, pertengahan, baina dzalika antara sapi yang sudah tua dengan sapi yang masih kecil. Al-madhkuru minas sinina, dari usia yang telah disebutkan. Faf'alu maka kerjakanlah oleh kalian semua matu maruna, apa yang telah diperintahkan oleh Allah bihi dengannya, min dabkhiha, yaitu dari menyembelihnya. Setelah mereka yakin bahwa Nabi Musa tidak mengolok-olok mereka, kemudian mereka melanjutkan permintaannya. Kalau begitu ya tanya lagi wahai Musa kepada Tuhanmu, kira-kira sapinya yang usia berapa? Usia setahun, 2 tahun, baru lahir. Nabi Musa berdoa lagi, meminta pertolongan, meminta petunjuk kepada Allah, lalu diberi petunjuk dengan mengatakan sesungguhnya Allah menyampaikan, Allah berfirman, sapi yang harus kalian sembelih adalah sapi yang tidak tua dan juga tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Sudah, sekarang lakukan perintahnya Allah, sembelihlah sapi yang diperintahkan tadi. Belum puas mereka, pada ayat berikutnya qalu, kembali berkata si mereka Bani Israel, ud'u, berdoalah kamu lana untuk kami, Rabbaka kepada Rabbmu. Minta lagi, tanya lagi kepada Rabbmu untuk kami. Yubayyinu lana, supaya jelas bagi kami, menjelaskan kepada kami malaunuha, apa warna sapi itu. Qala, berkatalah si Musa, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman si Allah, innaha sesungguhnya sapi yang kalian tanyakan, baqaratun itu sapi safraun, yang berwarna kuning keemasan, faqiun, yang jatuh setiap orang yang memandangnya, launuha, warnanya, syadidatun, sangat-sangat as-safratu, sangat-sangat kuning, atau kalau sangat kuning berarti kuning tua, kuning keemasan. Tasurru, yang menyenangkan an-nadirina, pada orang-orang yang melihat, ilaiha kepada sapi, bihusniha, karena keindahan dari warna sapi tadi, ai tu'jibuhum, karena keheranan atau keterkejutannya mereka terhadap warna sapi itu. Jadi langsung dijawab oleh Nabi Musa, perintah Allah sembelih sapi yang berwarna kuning keemasan, di mana setiap orang akan merasa takjub, merasa terkagum-kagum dengan warna sapi tersebut. Qalu, kembali berkata si mereka, ud'u lana, berdoa lagi kamu untuk kami, Rabbaka kepada Rabbmu, yubayinu, supaya menjelaskan, lana bagi kami, mahia, bagaimanakah sapi itu, asaimatun am amilatun, apakah sapi itu, sapi betina itu adalah sapi yang asaimah, yang dipajang,
atau sapi. Kalau kendaraan yang hanya dibuat pajangan itu namanya kendaraan apa? Yang nggak pernah dipakai, kayak moge itu kendaraan apa namanya? Koleksi. Jadi asaimah, apakah dia sapi itu sapi hanya sekedar sapi yang untuk dibangga-banggakan, jadi tidak pernah dipakai? Amilatun, atau sapi yang dipakai untuk kerja. Kalau zaman dulu kan sapi untuk bajak dan yang lain sebagainya, naik dokar, bajak, kemudian apalagi untuk ngangkut barang-barang dagangan dan yang lain sebagainya. Apakah sapi seperti itu atau sapi yang hanya untuk kebanggaan saja? Innal baqara, sesungguhnya sapi tersebut, aijin suhu, jenis sapi tersebut adalah al-man'utu bima dzukira, yaitu sapi yang terhalang dari apa yang telah disebutkan tadi. Tasyabaha alaina, masih samar bagi kami, likasrotihi, karena begitu banyaknya sapi. Falam nahtadi, maka tidakkah memberikan petunjuk kepada kami, ilal maksudi, pada sapi yang dikehendakinya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallahu, dengan kehendaknya Allah, lamuhtaduna, sungguh orang-orang yang dapat diberi petunjuk ilaiha, terhadap sapi yang diperintahkan untuk menyembelih atau disembelih. Fil hadis, disebutkan di dalam hadis, laulam yastathnu, sekiranya mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah, lama buyinat, tatkala dijelaskan lahum kepada mereka, la akharal abadu, sungguh mereka tidak akan pernah mendapatkan penjelasan selama-lamanya. Ini, pada ayat ini banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa mereka kembali meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, berdoa kepada Tuhanmu wahai Musa, masih ada yang belum jelas, masih ada yang samar bagi kami tentang sapi yang harus kami sembelih tadi. Dia sapi yang dipakai kerja atau dia sapi yang sekedar dijadikan pajangan saja. Karena banyak sekali sapi-sapi yang seperti itu. Nanti kalau sudah dijelaskan, insya Allah kami akan mendapatkan gambarannya. Insya Allah kami akan mendapatkan petunjuknya untuk bisa melakukan perintah itu. Di dalam hadis dijelaskan, mereka diselamatkan dengan kalimat insya Allah yang diucapkan. Seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah, tidak akan pernah diberi penjelasan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan pernah bisa menjalankan perintah Allah untuk menyembelih sapi, sehingga mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk siapa orang yang membunuh orang yang terbunuh di tengah-tengah mereka. Jadi dalam ayat ini, kalimat insya Allah adalah sebuah kalimat yang mesti menyertai setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa memastikan bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang akan kita kerjakan tanpa kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran yang diberikan di dalam Islam. Setiap
muslim hendak melakukan sesuatu jangan lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Saking biasanya mengucapkan kalimat insya Allah sebelum mengerjakan sesuatu, untuk menghindari sesuatu akhirnya juga mengucapkan insya Allah. Nanti sore kajian, hadir enggak? Insya Allah aku hadir. Dalam hatinya aku tidak hadir. Dan katanya suruh insya Allah. Iya, tapi dalam hati sudah memastikan aku tidak hadir. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi insya Allah justru menjadi senjata untuk tidak hadir, untuk tidak mengerjakan satu pekerjaan. Ini tidak boleh. Jadi insya Allah itu tujuannya adalah untuk memastikan suatu pekerjaan itu betul-betul akan aku lakukan. Tapi karena bisanya aku, mampunya aku untuk mengerjakan pekerjaan itu atas dasar kehendak Allah, maka ucapkanlah insya Allah. Ya. Menutup kalimat pasti. Nanti sore, nanti malam kajian, kamu datang? Ah, gampang itu, pasti aku datang. Padahal ngedebus akhirnya enggak datang. Ini lebih parah lagi. Jadi tidak boleh memastikan sebuah pekerjaan, satu tindakan yang mana kita belum mengerjakannya. Dan ini sudah disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya kalau kita buka di dalam surat Al-Qalam. Ketika pemilik kebun, ya, anak-anak yang mewarisi kebun bapaknya, dia akan panen. Wah, kebun kita sudah panen, ya, besok kita panen, berangkat pagi-pagi habis subuh supaya enggak ada orang-orang miskin yang datang dan meminta bagian. Pasti besok kita akan panen. Mereka mengatakan pasti besok kita akan panen. Malam harinya Allah turunkan pasukannya berupa api yang membakar seluruh kebun hingga tinggal arangnya saja hangus. Di pagi hari mereka bangun betul pagi-pagi buta, ya, berangkat secara sembunyi-sembunyi dengan senyap-senyap supaya tidak diketahui oleh orang-orang miskin yang nantinya akan meminta bagian dari hasil panennya. Begitu sampai di kebunnya mereka bingung. Ini kok dari tadi kita muter-muter terus. Mana kebun kita kok nggak ada? Yang ada malah ini, ada kebun yang terbakar. Ya, sudah semakin siang, akhirnya mereka menyadari, loh, tiba yang terbakar ini adalah kebun kita. Salah satu dari mereka mengingatkan, karena kita semalam sudah memastikan untuk bisa panen dan kita tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya Allah menghukum kita, ya, karena kita tidak bisa memastikan mengerjakan satu pekerjaan tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan pelajarannya dalam ayat ini, mereka tujuannya meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan, dimintakan petunjuk kepada Allah, tiada lain sebetulnya untuk menghindari perintah itu dengan mempersulit. Nah, niatnya sih mempersulit Allah. Ya. Sapi betina, oke, sapi betina, tapi sapi betina yang bagaimana? Umurnya berapa? Warnanya bagaimana? Sapi yang dipakai bekerja atau enggak? Kalau itu semua nanti dijelaskan, insya Allah kami akan mengerjakan. Nah, kalimat insya Allah ini yang kemudian menyelamatkan mereka untuk terus diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau pada akhirnya, ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Qala, berkatalah Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman si Allah, innaha, sesungguhnya sapi betina yang diperintahkan untuk kalian sembelih, baqaratun, yaitu sapi betina, la dzalulun, yaitu sapi betina yang belum pernah
dipakai untuk bekerja, ghairu mudlilatin bil amali, yaitu sapi yang tidak pernah digunakan untuk bekerja. Tusirul ardo, membajak sawah, tuqbiluha lizziraati. Jadi kalau zaman dulu sampai sebelum tahun 2000, membajak sawah masih menggunakan bantuan sapi. Bahkan ketika tidak ada sapi, orang pun jadi. Ada yang pernah jadi sapinya luku? Jadi di belakang ada orang yang menjalankan, kemudian di depan yang narik bukan sapi tapi orang. Wal jumlatu sifatun dalulun. Susunan kalimat ini menjadi sifat dari kalimat dalulun. Baqaratun la dalulun. Jadi ghairu mudlilatin bil amali tusirul arda tuqbiluha lizzira'ah. Ini menjadi sifat dari dalulun, dakhilatun fin nafi, yang masuk di dalam penafian. Jadi bukan sapi yang belum pernah digunakan sama sekali untuk membajak sawah, yang dipersiapkan untuk tanaman. Wala tasqil harsa, juga bukan sapi yang digunakan untuk menyiram tanaman atau kebun. Al-ardo al-muhayyiyah, yaitu tanah yang dipersiapkan liziraati, untuk tanaman juga. Musallamatun, yaitu sapi yang terbebas minal uyubi, dari kecacatan. Wa asarul amali, juga tanda-tanda atau bekas digunakan untuk bekerja. La syiyata, juga bukan sapi yang belang, ada belentongnya. Launun fiha, warna di dalam sapinya. Ghairu launiha, bukan warna yang secara keseluruhannya. Jadi tidak ada satu titik pun warna lain dari warna kuning keemasan tadi. Jadi seluruhnya. Kadang sapi ada yang putih, tapi di bawah kaki ada beberapa helai bulu berwarna hitam. Atau sapi berwarna hitam keseluruhan, ada beberapa helai bulu di tengah-tengah telinga berwarna putih. Jadi tidak boleh ada walaupun beberapa helai saja. Jadi bukan sapi yang belentong. Qalu, berkatalah mereka Bani Israel, al-ana, kalau begitu sekarang, Cita bil haq, engkau telah datang dengan satu kebenaran. Natokta bil bayan, engkau telah berbicara dengan memberikan penjelasan at-tami yang sempurna. Fatolabuha, kemudian mereka mencari sapi yang diperintahkan tadi. Fawajaduha, lalu mendapatilah mereka pada sapi yang diperintahkan tadi, indal fata, yang dimiliki oleh seorang pemuda, al-bari bi ummihi, yang berbakti, berbuat baik kepada ibunya. Fashtaru, lalu membelilah si mereka Bani Israel tadi pada sapi betina tadi, bimil'i maskiha, dengan sepenuh kantongnya, zahban, pada emas.
Jadi harga sapi tadi adalah kantong besar yang penuh dengan emas. Tidak diketahui berapa jumlah emasnya. Kantong, ingat kantong beras, kantong terigu segitiga? Berapa kilo itu, Pak? Berapa? Kalau isinya kepingan emas semua kira-kira berapa? Karena di sini kantong kalimat miskun ini adalah kantong yang seukuran itu. Isinya penuh dengan emas. Setelah mereka mendapatkannya, fadzabahuha, lalu menyembelihlah si mereka pada sapi betina tadi. Wa makadu, dan hampir-hampir mereka tidak wa makadu, dan tidaklah hampir-hampir tidak si mereka yaf'aluna, mengerjakan si mereka li'ala'i thamaniha, karena tingginya harga sapi tersebut. Ya tadi satu kantong tepung segitiga isinya kepingan emas semua. Itu sangat-sangat mahal sekali. Kalau sekarang, kemarin nyembelih harga sapi termahal berapa, Pak? Ya, 24. Itu sudah termahal. Ini lebih mahal lagi. Kita selesaikan sedikit lagi. Wa fil hadisi, di dalam hadis diterangkan, lau dzabahu, sekiranya mereka menyembelih ai baqaratan kanat, sapi betina mana saja, ya. Yang pertama tadi ketika diperintah innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, begitu diperintah kalian perintah oleh Allah untuk menyembelih sapi, seekor sapi betina. Sapi betinanya jenis apa saja. La ajza'athum, sungguh akan diberi bagian atau pahala si mereka. Walakin, akan tetapi, saddidu ala anfusihim, mereka menjadikan susah pada diri mereka sendiri. Fasaddadallahu alaihim, maka menjadikan susahlah atau memberikan kesusahan si Allah kepada mereka. Ini pelajaran terakhirnya, ketika ada satu perintah, ojo kakean takon. Di mana pertanyaan yang dilontarkan itu tujuannya untuk menghindari perintah, tapi justru malah mempersulit diri sendiri di dalam mengerjakan perintah itu. Seandainya begitu Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, mbah sapi wedok kuwi bentuke pedet, mbah sapi wedok itu dipakai untuk bajak sawah, untuk nyiram sawah, atau yang bagaimanapun, selesai. Tapi karena dia bertanya ini dan ini, sehingga begitu susahnya mereka nyarinya sampai keluar jauh. Dan yang punya hanya satu orang saja, yaitu pemuda itu tadi, pemuda yang berbakti kepada ibunya. Itu pun kemudian dibuka dengan harga tak terkira. Kemarin ketika tim di sana nyari-nyari sapi, katanya ada yang nawarkan harga 50 juta. Sapi ini yo lumayan gede, tapi yo nggak gede-gede banget ya. 50 juta, bu ada yang beli apa enggak? Berapa, Pak? 500 juta. Oh. Tapi kalau dibandingkan dengan ini sekantong emas, ya cek urung ono apa-apa nih. Ya. Bayangkan sekantong emas. Jadi itu
kesulitan yang diciptakan sendiri oleh mereka. Maka ibrahnya ya, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama terlebih-lebih ya, secara umumnya adalah di dalam sebuah urusan ketika kita mendapatkan mandat, mendapatkan perintah, di saat perintah itu sudah bisa difahami untuk dikerjakan, kerjakan. Ini ternyata salah, ya nanti itu bukan kesalahan kita yang mengerjakan, karena itulah faham kita di dalam mengerjakan sebuah perintah. Ya, perintah kurang jelas kan beres. Ya, tidak perlu kita perjelas di awal. Yang penting sudah dikerjakan berarti selesai. Ya. Apalagi dalam urusan ibadah, apa yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasulnya kita kerjakan dengan sepenuh kemampuan kita. Sampai ayat yang ke-71. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya ayat yang ke-72. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.